Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, jumpa kembali dengan Mapel Bahasa Indonesia. Sebelum dimulai, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menyampaikan materi berdebat dengan indah untuk kelas 10 semua program semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.12, menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kompetensi dasar 3.13, menganalisis isi debat atau permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan. Kemudian kompetensi dasar 4.12, mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. 4.13, mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan mampu, pertama, merumuskan batasan debat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Yang keempat, merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Nomor 5, menyusun pendapat disertai argumen, baik untuk mendukung maupun menolak mosi. 6, menyimpulkan hasil debat. 7, menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. 8, melaksanakan debat sesuai peran yang telah ditetapkan. Menemukan esensi debat. Pengertian debat secara umum adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Debat bertujuan meyakinkan orang lain, mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan pada akhirnya menghargai berbagai perbedaan, serta mendiskusikan atau memutuskan masalah. Dalam lingkup formal, debat dapat dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara yang menggunakan sistem oposisi. Lebih sederhananya, debat merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Adapun ciri-ciri atau karakteristik debat sebagai berikut. Pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro, atau pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra atau oposisi, pihak yang tidak menyetujui topik. 2. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil dapat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. 5. Sesi tanya-jawab bersifat terbatas dan bertujuan menjatuhkan argumentasi pihak lawan. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Dalam sebuah debat, melibatkan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. 2. Pihak pro atau afirmasi adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau mosi.
Pihak pro akan menyampaikan terlebih dahulu pendapatnya tentang topik yang telah disepakati untuk memberi alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi. Yang ketiga, pihak kontra atau oposisi adalah pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan dan pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. 4. Pihak netral adalah pihak yang memberikan dua sisi, baik dukungan atau sanggahan terhadap mosi. Maksudnya, pihak-pihak ini tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. 5. Moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Dalam debat, harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak dan menyampaikan mosi dilakukan oleh moderator. 6. Penulis atau notulon adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Notulon bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya, mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim, dan hasil keputusan akhir. B. Mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Bagian-bagian utama dalam debat adalah: pertama, mosi. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan sikap apa yang mendukung atau menolak mosi. Bisa berupa persetujuan atau penolakan. Kedua pendapat tersebut harus disampaikan dengan disertai argumen yang baik dan sopan. Argumen yang baik adalah argumen yang logis dan bisa diterima. Yang kedua adalah argumen. Sebuah argumen yang dinyatakan dalam debat haruslah logis. Argumen yang baik saat menyetujui atau menolak mosi hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang mendukung. Argumen yang baik terdiri dari hal-hal berikut. A. Pernyataan. Pernyataan yang ingin dibuktikan. B. Alasan. Alasan dan penalaran yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah suatu hal yang logis. C. Bukti. Contoh-contoh atau data yang mendukung pernyataan dan alasan. D. Kesimpulan. Penjelasan mengenai relevansi antara argumen dan mosi yang tengah diperdebatkan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Setelah semua anggota tim menyampaikan argumennya, tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini dihasilkan berdasarkan semua argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan dari debat menggunakan penalaran induktif. Pola penalaran induktif dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, generalisasi. Proses penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik pernyataan yang bersifat umum atau general. Yang kedua, analogi. Analogi adalah proses penarikan kesimpulan yang memiliki kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan. Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Yang ketiga, sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utama, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelas. Namun, dapat juga terjadi sebaliknya. Beberapa sebab menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. C. Menganalisis isi debat. Pertama, analisis pendapat dalam debat.
Dalam debat, tujuan utamanya bukan saling menjatuhkan atau untuk menerima dan meyakini pendapatnya. Cara yang dilakukan biasanya dengan menyertakan fakta-fakta. Pihak yang bisa mendominasi debat serta bisa membuat kelompok lain yakin akan kebenaran pendapatnya harus mengetahui kekuatan pendapatnya sendiri dan mengetahui kelemahan pendapat lawan. 2. Ragam bahasa debat. Debat ilmiah berbeda dengan debat kusir dalam kehidupan sehari-hari. Debat kusir bertujuan mengalahkan pendapat pihak lain tanpa memedulikan kesohihan argumennya yang disampaikan. Debat ilmiah dilakukan menggunakan ragam bahasa baku sekaligus ilmiah. Pemilihan ragam bahasa ini dilakukan untuk menghindari baik secara tulis maupun lisan. Berikut ini adalah ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa yang meliputi pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar, sesuai dengan fakta dan logis, atau dapat diterima akal sehat, dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtut, dan sistematis. Hal ini bergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi, dan penyusunan struktur kalimat, sehingga kalimat yang digunakan efektif. Kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Demikian tadi anak-anakku materi yang saya sampaikan hari ini hubungannya dengan debat. Untuk penugasan, saya minta anak-anakku pertama mencari dan lihatlah acara debat di televisi. Kemudian tuliskan mosi yang terdapat dalam acara debat tersebut. Tuliskan argumen-argumen kedua pihak yang berdebat. Buatlah simpulan dari argumen dalam debat tersebut. Untuk materi bahasa Indonesia hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.